Kita menyadari bahwa PPDI peran pemerintah itu memang tidak signifikan ya. Nah, kita PPDI memang lebih banyak di bawah karena menurut kami teman-teman yang di bawah atau yang di desa itu jarang mendapatkan perhatian. Kadang ada pihak keluarganya juga, mereka tidak mau mengekspos anak atau saudaranya itu bahwa dia itu disabilitas, sehingga mungkin pemahaman keluarga yang seperti itu dia merasa bahwa ini menjadi apa ya, kayak aib. Halo Sobat Ramah, ketemu lagi di podcast Ramah. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe YouTube-nya Oma Ramah dan Sodakohleknya juga. Oke, sebelum itu teman-teman, kita kedatangan tamu hari ini dari teman-teman PPDI. Dan hari ini kita akan bercerita tentang dan belajar mengenal apa itu PPDI. PPDI itu perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia di Cirebon ya, khususnya di Kabupaten Cirebon gitu tuh. Kita pengen tahu, teman-teman Sobat Rama juga mungkin pengen tahu apa aja sih kayak gitu. Jadi kurang lebih kita mau ngomongin itu dan mungkin saya akan memperkenalkan dulu teman-teman. Di sini ada Kang Jaja, dan juga ada Kang Angga, serta ada Kang Obeng yang ini adalah para leader-leader di PPDI gitu tuh. Kira-kira teman-teman Kang Jaja ini PPDI itu apa sih, terus kegiatannya tuh ngapain aja gitu tuh bagi kita, mungkin banyak masyarakat warga Cirebon mungkin juga di Indonesia ini kan, karena khusus Cirebon ya, karena PPDI kan kayaknya dari pusat dan tiap kabupaten itu ada, dan mungkin di Cirebon tidak banyak yang tahu gitu tuh PPDI itu apa kayak gitu, terus seperti apa kegiatannya dan lain sebagainya. Oke, siap. Terima kasih banyak atas undangannya untuk Mbak Asih dari Rumah Ramah. Kami dari PPDI DPC Kabupaten Cirebon mengucapkan apresiasi atas kita bisa diundang ke sini, dan PPDI memang di Kabupaten Cirebon ini baru ya Mbak Asih, karena kita baru muscap di tahun kemarin 2023 pas Januari tanggal 15-an kalau nggak salah. Nah, berarti kita sudah melaju di 1 tahun, Mbak. 1 tahun pertama dari muscap kita kemarin di tahun 2023 ya, alhamdulillah bahwa pergerakan kami dari PPDI DPC Kabupaten Cirebon, khususnya kami di DPC itu ada di setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon. Itu sebenarnya harus ada leader seorang PPDI itu, karena kami PPDI secara struktural ada DPP-nya juga, yaitu yang di pusat, ada yang di provinsi, itu berarti di DPD. Nah, dari DPD ke DPP itu ada. Kebetulan ketua kami yang dari DPP itu namanya Kang Norman. Beliau memang juga eksis di media sosial, dan ini hari pertama kami diundang di podcastnya Rumah Ramah. Karena sebelumnya kita belum pernah ikut kayak podcast seperti ini. Mungkin ini mengawali dari teman-teman PPDI, khususnya untuk teman-teman disabilitas juga, dan mungkin gerakan PPDI itu lebih ke kita mensosialisasikan apa itu PPDI dan apa itu kegiatannya, dan gerakannya itu kita ke desa-desa memperkenalkan, khususnya ke kayak kepala desa, pemerintahan desa. Nah, karena bagi PPDI itu bahwa disabilitas harus ada perhatian dan memberi ruang gitu, memberi ruang untuk teman-teman disabilitas di desanya masing-masing, karena
Kalau secara secara globalnya memang banyak tupoksi PPDI itu, cuman untuk saat ini kita hanya fokus di yaitu cari kaderisasi di setiap desa. Mendorong teman-teman yang ada di desa-desa untuk Iya. apa sih muncul dan ikut juga berkontribusi ya gitu Iya, tuh. iya. Jadi selama ini misalnya teman-teman, misalnya Kang Angga, Kang Obeng gitu tuh, biasanya berkegiatan ngapain aja nih PPDI? Ada nggak kegiatan-kegiatan yang kemudian menarik dan membuat teman-teman disabilitas juga bisa berekspresi, bisa berkreatif di sini, termasuk juga kelompok disabilitas perempuan gitu tuh. Iya. Ada nggak gitu tuh? Terima kasih, Mbak Asih. Ini bisa nyambung aja gitu tuh, ngobrolnya nyantai aja gitu tuh. Lebih melengkapi saja karena memang PPDI sendiri wadah daripada para penyandang disabilitas eh, yang berjenjang di pusat, daerah, dan cabang dan sampai di tingkat kecamatan pun ada pengkaderan. Tujuannya untuk memotivasi dan lebih memunculkan semangat teman-teman disabilitas. Gitu. Terima kasih. Kenapa kemudian teman-teman itu, misalnya teman-teman, nah ketika teman-teman PPDI sudah, kan saya melihat teman-teman sudah melakukan banyak gerakan gitu tuh. Ada nggak sih gitu tuh teman-teman disabilitas, misalnya di desa-desa yang mereka kemudian belum mendapatkan akses apapun kayak gitu tuh di tingkat desa? Apakah ini menjadi salah satu motivasi teman-teman PPDI kemudian mendorong teman-teman juga untuk meminta para kepala desa atau pengambil kebijakan untuk memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas gitu. Kalau ada istilah itu no one left behind gitu, jangan sampai ada yang tertinggal gitu tuh. Jadi semua itu gimana teman-teman melihat itu gitu, karena kan teman-teman masuk di tingkatan, dimulai dari tingkatan terkecil ya di desa, karena biasanya teman-teman disabilitas itu seringkali mereka tidak mendapatkan ruang ya gitu dari dan tidak mendapatkan akses-akses kayak akses kesehatan, akses pendidikan gitu tuh dan lain sebagainya lah. Bahkan ruang-ruang publik kita pun kadang-kadang masih banyak yang belum kemudian aksesibilitas gitu yang tidak peka terhadap teman-teman disabilitas ini gimana teman-teman melihat di Cirebon itu gimana gitu tuh? Seperti yang dipertanyakan Mbak Asih itu untuk hal seperti itu memang menjadi keprihatinan kami dari PPDI karena masih banyak teman-teman yang belum tersentuh dan memang butuh perhatian terutama dari pihak pemerintah desa yang paling bawah sekalipun itu masih banyak yang belum kelihatan. Jadi itu yang membuat kami lebih semangat untuk bisa merangkul teman-teman yang belum bisa mandiri. Biar gak ke pelosok-pelosok juga ya. Ke pelosok-pelosok juga Kang Obeng. Ya, saya siap. Iya, makanya gini Mbak, kita menyadari bahwa PPDI peran pemerintah itu memang tidak signifikan ya. Artinya mulai dari tingkatan ke desa pun banyak teman-teman yang mendapatkan ya kurang perhatian, diantaranya tadi yang disebutkan sama Mbak Asih. Nah, inilah peran PPDI, kita hadir untuk menyuarakan bahwa hak disabilitas itu sama sebagai fasilitator. Iya. Makanya kita terus dari desa, kecamatan gitu sampai ke pemerintahan kabupaten pun sama. Dan saya cukup melihat di Kabupaten Cirebon itu memang banyak organisasi yang menyuarakan tentang hak-hak disabilitas. Banyak di Kabupaten Cirebon itu, yang saya tahu ada PDL, FKDC, terus OCI dan Gerkatin. Nah itu mereka memang di jalur punya kayak dia punya tujuan kita tuh sama, cuman ada yang
ke istilahnya pendekatan lewat langsung ke pemerintah daerah gitu. Ada yang dari cuman desa ke instansi-instansi. Nah, kita PPDI memang lebih banyak di bawah karena menurut kami teman-teman yang di bawah atau yang di desa itu jarang mendapatkan perhatian karena dari orang desanya juga mereka cukup awam mendengar apa sih disabilitas itu kan gitu. Padahal di lingkungan mereka itu banyak disabilitas. Dan secara kayak dari instansi terkait data juga itu kan terbatas. Iya. Dari data itu. Dan ini dilakukan teman-teman PPDI. Nah itu kita melakukan pendataan sekaligus kita screening data itu kita pegang ada PPDI itu punya database khusus disabilitas dan itu terbagi. Ada yang amputasi kaki, datanya khusus, ada yang amputasi tangan, datanya khusus dan sampai ke disabilitas balita Mbak. Yaitu kalau yang dari Dinas Sosial itu dulu saya pernah dengar ada programnya namanya ODKB, orang dengan kecacatan berat. Dan itu kita pisah data-data itu dan ini akan menjadi suatu kita promosikan ke orang-orang desa atau ke instansi terkait yang mungkin berawal dari data itu mereka akan melakukan ya dengan berbagai hal gitu. Di antaranya ketika teman-teman tadi yang amputasi kaki membutuhkan alat bantu kaki palsu, kita sudah siapkan datanya. Makanya dari tahun ke tahun ini PPDI memang bergerak di kayak bantuan-bantuan alat bantu itu. Karena lebih ke fokus pendataan dan lebih ke pemilahan data itu ya. Karena ya itu tadi dari pemerintahan desa itu mereka tidak tahu arah yang mau istilahnya ada warga desa salah satu desa gitu. Kebutuhannya tuh apa gitu tuh di akar rumput membutuhkan teman-teman alat bantu tapi dia sulit ini kemana nih kita ajuin pengajuannya atau kita menyalurkannya kemana untuk memberikan alat bantu tersebut. Nah kebanyakan dari orang desa pun kita punya ada 5 kecamatan yang jadi fokus PPDI sekarang hari ini. Mungkin nanti dengan berjalannya waktu kita akan lebih luas ya? Iya, semua ke 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Amin. Oke Kang, stop sampai sini. Saya mau bertanya satu tadi, kalau tadi misalnya Kang Jaja bilang bahwa berangkat dari akar-akar rumput gitu, memperkenalkan mungkin ke masyarakat, lingkungan yang mungkin selama ini tadi gitu masih banyak teman-teman disabilitas yang kemudian mereka mengalami diskriminasi, tidak diakui, tidak diberi ruang. Nah, tantangannya apa aja nih tantangannya apa aja yang dialami oleh teman-teman PPDI ketika kemudian mengajak gitu melakukan sosialisasi atau memberikan edukasi lah mungkin ke keluarganya bahwa agar anaknya itu juga bisa ikut diajak keluar, ikut juga diberikan hak-hak lainnya misalnya pendidikan gitu tuh, atau dikenalkan misalnya yang lainnya lah, entah itu kesehatan, entah itu apa. Jadi jangan sampai kemudian ada cerita misalnya teman disabilitas yang dia dikurung berbelasan tahun di dalam rumah kayak gitu. Itu ngalamin itu nggak Kang Obeng gitu? Nanti semua teman-teman bisa jawab gitu Kang Obeng. Ngalamin itu nggak mungkin? Ya mungkin pengalaman saya ketika mendatangi klien yang difabel atau disabilitas, yaitu kemungkinan ketika saya mengajak seseorang untuk mengikuti masuk ke anggota kita PPDI, ya kebanyakan ya cuman diam gitu, kebanyakan tuh jadi persulitnya tuh ya ribet lah ikut ini, ada datanya, apanya lah gitu. Jadi ya saya sih mengajak hanya yang yang mau ikut mangga, kalau enggak juga gak apa-apa. Saya cuma ingin menawarkan yang terbaik bagi disabilitas itu aja. Dan kebanyakan gini Mbak, jadi teman-teman yang bergerak di desanya masing-masing itu karena PPDI ini organisasi yang bentukan pemerintah, kita kolaborasi dengan dinas sosial dan kebanyakan teman-teman yang bergerak di desanya masing-masing itu
kita dapat info dulu dari dinas sosial bahwa terkadang ada pelatihan kan gitu untuk disabilitas, terus ada pembagian alat bantu. Nah, dari informasi itu kita sampaikan ke teman-teman yang ada di desanya masing-masing, dan mereka itu langsung mencari dari wilayahnya masing-masing, dari desanya masing-masing, akhirnya ketemu nih datanya. Nah, terkadang kita mendapat kesulitan itu satu dari pemerintahan desa, karena tadi yang saya bahas di awal itu orang desa itu terkadang memang tidak semuanya ya, tapi ada yang orang desa itu tidak mengenal itu apa disabilitas. Nah, itu kesulitan kita tuh di situ. Bahkan ada cerita begini, pernah saya ngajuin teman disabilitas yang pengguna kaki palsu. Ketika kita ajukan, dan terkadang kan dari dinas sosial itu ada selebaran undangan dari dinsos turun ke TKSK. TKSK itu kan tenaga kesejahteraan kecamatan, sosial di kecamatan. Nah, dia memberikan undangan yang dari dinsos itu langsung ke desa. Nah, terkadang orang desanya itu dia merasa bahwa dia tidak mengajukan, kok ini orang ini bisa mendapatkan kaki palsu. Iya, kenapa bisa itu? Apa karena orang desanya itu nggak paham itu istilah disabilitas Ya, atau gimana? itu memang kebanyakan masih banyak. Masih banyak yang nggak paham. Yang belum paham, terus dengan terkait dengan keengganan mau keluar, Kenapa masih itu? malu. Kenapa? Pernah nggak teman-teman mendapatkan cerita atau pengalaman kenapa pernah, malu karena untuk keluar? saya rasa itu butuh masukan semacam konseling Nah, itu konsep. seperti itu ya. Apalagi dengan teman-teman disabilitas yang sama sekali belum tahu dunia luar, masih banyak. Karena apa? Dari desa pun ketika didatangi itu seolah-olah tidak ada. Malu gitu. Iya. Iya. Malu kalau misalnya ada warganya yang disabilitas gitu. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah ya. Iya. Bukan hanya itu, Mbak. Terkadang ada pihak keluarganya juga. Mereka tidak mau mengekspos anak atau saudaranya itu bahwa dia itu disabilitas, sehingga Kenapa tuh, mungkin Kang? pemahaman keluarga yang seperti itu dia merasa bahwa ini menjadi apa ya, kayak aib. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri gimana gitu tuh ketika melihat itu gitu? Nah, itu kita terus pendekatan konseling. Ada treatment yang dari PPD kita sering sampaikan ke teman-teman yang bahkan ada kita pernah mendapatkan penolakan dari keluarganya bahwa ya dia merasa tidak disabilitas, padahal sudah kita jelaskan bahwa disabilitas ini ya seperti ini. Cuman dia di pihak orang tuanya itu tidak paham gitu. Iya, kadang-kadang itu Kang, maksudnya mungkin ini kenapa aku tanya, kenapa pengalaman teman-teman sendiri gitu. Misalkan teman-teman kan disabilitasnya kan bisa mungkin ngasih tahu gitu tuh bahwa kita juga bisa gitu. Itu kayak begitu atau gimana gitu tuh ketika mendapatkan penolakan itu. Iya, jadi kita terus sosialisasikan, ada bahasa tadi konseling, kita kasih pemahaman, pengarahan. Nah, sehingga ketika orang tuanya sudah mengerti apa itu disabilitas dan menyadari bahwa anaknya atau saudaranya itu disabilitas, ya akhirnya mereka pun membuka ruangnya, Mbak. Iya, karena disabilitas itu bukan sesuatu yang sesuatu aib atau apapun gitu tuh, bukan bukan sama sekali ya. Iya enggak sih teman-teman gitu atau enggak? Kalau aku sih menyadari itu bukan aib gitu. Iya enggak gitu. Jadi satu tantangan juga. Tantangan juga buat teman-teman PPDI. Kami teman-teman PPDI justru ketika menemukan hal seperti itu lebih semangat. Karena belajar dari diri kita sendiri, kita juga bisa keluar. Bisa ke pasar. Bisa ke mall, bisa kemana. Paling tidak bisa menumbuhkan jiwa sosial. Betul. Perlahan dengan memberikan sosialisasi terus menerus. Proses penerimaan diri ya gitu, itu yang memang itu juga nggak mudah, apalagi anggapan orang kalau disabilitas itu apa tadi tuh. Apalagi dari teman-teman disabilitas yang belum terperhatikan. Kadang itu ditanyakan ketika diajak satu pelatihan, ketika diajak mau dapat apa? Gitu. Mendapat bantuan apa? Nah, akhirnya ya mau tidak mau
kami pun untuk melakukan pendataan itu belum ada anggaran. Iya, itu keluar dari Hanya inisiatif inisiatif sendiri dari teman-teman Jadi memang pribadi. tergerak sendiri ya Iya. untuk melakukan Iya. atas dasar apa sih kemanusiaan kemudian nah itu. peduli gitu Iya. bahwa PPDI itu yang tadi di awal Kang Jaja bilang menjadi ruang Iya. buat teman-teman disabilitas berkreativitas, Iya. kemudian menumbuhkan tadi jiwa Sosial. jiwa mandiri juga Iya. gitu tuh, karena kan teman-teman PPDI juga udah melakukan banyak hal. Iya. Mungkin ini terakhir lah mungkin ya, apa sih harapan teman-teman nih semuanya, ada Kang Jaja, Kang Angga, Kang Obeng, buat teman-teman disabilitas lainnya yang misalnya mereka belum punya ruang atau belum mengenal PPDI gitu tuh, itu apa harapan Kang Jaja bagi teman-teman disabilitas atau orang tua yang ada di luar sana, yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya gitu? Ya, bagi saya bahwa harapannya akan terus lebih banyak teman-teman yang menyuarakan tentang hak-haknya disabilitas, karena saya yakin di Kabupaten Cirebon itu ada banyak organisasi yang menyuarakan tentang disabilitas itu, dan cuman permasalahannya satu, kita belum pernah duduk bareng dengan antara organisasi yang lainnya gitu Mbak. Karena menurut saya kalau di Kabupaten Cirebon ini kita bisa duduk bareng dari semua elemen lembaga-lembaga yang ikut berkontribusi menyuarakan tentang haknya disabilitas, duduk bareng. Saya yakin pemerintah daerah juga akan ikut merealisasikan apa yang menjadi permasalahan atau kebutuhan teman-teman disabilitas. Mungkin itu dari saya. Ya, Kang Angga? Untuk teman-teman disabilitasnya itu sendiri, kalau bisa sih jangan ngerasa malu, jangan ngerasa minder. Betul. Karena apa? Bukan berarti pemerintah atau pemerintah desa atau pemerintah pusat atau siapapun ketika akan memberi bantuan, kalau orangnya nggak ada, mau diberikan ke siapa? Jadi mulai sekarang muncul, keluar, dan semangat. Oke, terima kasih Kang Obeng. Harapan saya semua disabilitas jangan pernah malu, jangan pernah menyerah tentang keadaan yang kita punya. Tetaplah semangat dan tetaplah berinovasi ataupun itu berkreasi tentang ekonomi, tentang apa. Aha. Intinya jangan malu, tetap Lu semangat. pengusaha cireng Mbak. Wah, ternyata ada yang jadi pengusaha, mantap ya. Tetap semangat. Ya, gitu aja misalnya. Oke, terima kasih Kang Jaja, Kang Angga, siap. Kang Obeng. PPDI terus maju gitu Amin. teman-teman. Itu satu harapan besar dari teman-teman PPDI, satu perkumpulan penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon, bahwa no one life behind itu penting. Kita semua itu punya hak yang sama, punya potensi yang sama gitu tuh, bahwa disabilitas itu bukan aib, jadi tidak perlu malu gitu, kita itu semua sama gitu tuh. Jadi jangan ragu ketika teman-teman atau di lingkungan sekitar kita ada yang kemudian teman disabilitas, teman-teman juga bisa ikut bergabung di PPDI ini menjadi ruang aman dan nyamannya teman-teman disabilitas semuanya. Terima kasih semuanya, teman-teman PPDI terus bergerak, terus berjuang di akar rumput, menjadi teman dan ruang buat teman-teman disabilitas di akar rumput lainnya. Terima kasih, dadah.